episode sebelumnya, dikisahkan tentang seorang anak gembala yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah kota untuk menjual wol domba-dombanya sekaligus menemui gadis pujaan hatinya. Namun si anak gembala ini sering terganggu tidurnya dengan mimpi-mimpi yang sama yang terus berulang. Dia menyempatkan diri untuk mampir di sebuah kota pelabuhan bernama Tarifa untuk membeli perbekalan dan ingin mencoba menanyakan kepada seorang wanita peramal atas mimpi-mimpinya tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Selamat menikmati episode kedua ini. Sesampainya di Tarifa, anak lelaki itu menitipkan domba-domba kepada temannya dan dia mendatangi rumah wanita peramal itu. Perempuan itu membawa si anak laki-laki ke ruangan di bagian belakang rumahnya. Ruangan itu dipisahkan oleh tirai manik-manik berwarna-warni dari ruang tamu perabotnya. Perempuan itu duduk. Si anak lelaki juga disuruhnya duduk. Kemudian digenggamnya kedua tangan anak itu dan mulai berdoa tanpa suara. Kedengarannya seperti doa orang Gypsy. Si anak lelaki pernah punya pengalaman di jalan dengan orang-orang Gypsy. Mereka juga pengelana, tapi mereka tak punya kawanan domba. Kata orang-orang Gypsy suka menipu. Konon mereka juga punya perjanjian dengan setan. Mereka suka menculik anak-anak kemudian dibawa ke tenda-tenda misterius mereka untuk dijadikan budak. Ketika masih kecil, si anak laki-laki suka ketakutan setengah mati kalau ia ditangkap oleh orang-orang Gypsy. Rasa takut ini kembali menyergapnya ketika perempuan tua itu menggenggam kedua tangannya. Menarik sekali, kata perempuan itu tanpa melepaskan tatapannya dari kedua tangan si anak. Kemudian dia terdiam. Anak itu menjadi gugup. Kedua tangannya mulai gemetar, dan perempuan itu bisa merasakannya. Si anak cepat-cepat menarik kedua tangannya. "Aku kemari bukan untuk meminta garis-garis tanganku dibaca," katanya. Belum apa-apa, dia menyesal sudah datang kemari. Sesaat dia berniat membayar saja si perempuan itu, lalu pergi tanpa minta diberitahu apa-apa. Dia merasa telah berlebihan menganggap penting mimpinya yang berulang itu. "Kau datang kemari karena ingin tahu arti mimpi-mimpimu itu," kata perempuan itu. "Mimpi-mimpi adalah bahasa Tuhan. Kalau Tuhan berbicara dalam bahasa kita, aku dapat menafsirkan apa yang dikatakannya. Tapi bahasa apapun yang dia gunakan, aku akan minta bayaran untuk jasaku itu." Tipuan lagi, pikir si anak. Tapi dia memutuskan untuk mengambil risiko tersebut. Gembala selalu mengambil risiko dengan serigala dan musim kemarau. Itulah yang membuat kehidupan gembala menjadi menarik. "Aku sudah 2 kali mendapatkan mimpi yang sama," kata si anak. "Dalam mimpiku, aku ada di padang bersama domba-dombaku. Tahu-tahu muncul seorang anak kecil, dan dia mulai bermain-main dengan binatang-binatangku. Aku tidak suka kalau ada yang berbuat begitu. Sebab domba-domba itu takut pada orang asing. Tapi anak-anak selalu mengajak mereka bermain tanpa mereka jadi takut.
Entah kenapa, aku tidak tahu bagaimana binatang itu bisa tahu umur manusia. Terus ceritakan lebih banyak tentang mimpimu. Aku mesti meneruskan memasak. Dan berhubung uangmu tidak banyak, aku tidak bisa memberimu banyak waktu, kata perempuan itu. Anak itu masih terus bermain-main dengan domba-dombaku selama beberapa waktu. Si anak lelaki melanjutkannya dengan agak kesal. Lalu tiba-tiba anak itu meraih kedua tanganku dan memindahkanku ke piramida-piramida Mesir. Dia terdiam sejenak untuk melihat apakah perempuan tua itu tahu tentang piramida-piramida Mesir. Tapi perempuan itu tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di piramida-piramida Mesir itu, si anak sengaja mengucapkan keempat kata terakhir itu perlahan-lahan supaya perempuan itu mengerti. Anak itu berkata kepadaku, "Kalau kau datang kemari, kau akan menemukan harta karun." Tapi ketika dia hendak menunjukkan lokasi persisnya padaku, aku terbangun. Begitulah berturut-turut. Sesaat perempuan itu terdiam. Kemudian diraihnya kembali kedua tangan anak itu dan dipelajarinya dengan seksama. Aku tidak akan minta bayaran apa-apa darimu, katanya. Tapi aku minta 1/10 bagian dari harta karun itu kalau kau menemukannya. Anak itu tertawa karena bahagia. Dia dapat menghemat uangnya yang tidak seberapa itu karena mimpi tentang harta karun. Kalau begitu, tafsirkanlah mimpiku, katanya. Pertama-tama berjanjilah dulu padaku kalau kau akan memberiku 1/10 dari harta karun itu sebagai imbalan atas apa yang akan nanti ku sampaikan. Anak itu berjanji. Mimpimu itu dalam bahasa dunia, katanya. Aku bisa menafsirkannya, tapi tafsirannya sulit sekali. Itu sebabnya aku merasa layak mendapatkan sedikit dari harta karun yang akan kau temukan. Beginilah tafsiranku. Kau harus pergi ke piramida-piramida Mesir itu. Aku belum pernah mendengar tentangnya, tapi andai seorang anak yang menunjukkannya padamu, berarti mereka itu ada. Di sana kau akan menemukan harta yang membuatmu jadi kaya raya. Anak itu terkejut, kemudian kesal. Kalau cuma begini tafsirannya, dia tidak perlu meminta bantuan perempuan tua ini. Tapi kemudian dia ingat bahwa dia tak perlu membayar sepeser pun. Aku tak perlu membuang-buang waktu percuma untuk ini. Sudah kukatakan, mimpimu itu sulit. Dalam hidup ini justru hal-hal sederhanalah yang paling luar biasa. Hanya orang-orang bijak yang dapat memahaminya. Berhubung aku bukan orang bijak, aku mesti belajar keterampilan-keterampilan lain. Misalnya membaca garis tangan. Lalu bagaimana aku bisa sampai ke Mesir? Aku cuma bisa menafsirkan mimpi, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Karena itulah aku mesti hidup dari pemberian anak-anak perempuanku. Bagaimana kalau aku tidak pernah sampai ke Mesir? Ya, berarti aku tidak akan mendapatkan bayaran. Dan ini bukan baru pertama kalinya terjadi. Lalu perempuan itu menyuruh si anak pergi. Katanya dia sudah terlalu banyak membuang-buang waktu untuk anak itu. Si anak merasa kecewa. Dia memutuskan tidak akan percaya lagi pada mimpi. Dia ingat ada beberapa hal yang mesti dibereskannya. Dia pergi ke pasar untuk makan, dia menukar bukunya dengan yang lebih tebal, dan dia menemukan bangku panjang di alun-alun untuk duduk mencicipi anggur yang baru dibelinya.
Hari itu panas, dan anggur yang diminumnya terasa menyegarkan. Domba-dombanya ada di gerbang-gerbang kota, di kandang milik salah seorang temannya. Anak itu kenal banyak orang di kota itu. Itulah daya tariknya berkelana baginya. Dia selalu mendapatkan teman-teman baru, dan dia tidak perlu bersama-sama mereka sepanjang waktu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari, seperti yang dialaminya di seminari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang itu. Lalu kita ingin orang itu berubah. Kalau orang itu tidak seperti yang dikehendaki orang-orang lain, maka orang-orang lain ini menjadi marah. Orang tampaknya selalu merasa lebih tahu bagaimana orang lain seharusnya menjalani hidup. Tapi mereka sendiri tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup mereka sendiri. Dia memutuskan menunggu sampai matahari agak condong di langit, kemudian barulah dia mengikuti domba-dombanya pulang melintasi padang. 3 hari lagi dia akan bersama-sama putri saudagar itu. Dia mulai membaca buku yang telah dibelinya. Pada halaman pertama digambarkan tentang upacara pemakaman. Nama-nama orang yang terlibat sulit sekali diucapkan. Pikirnya, kalau dia menjadi penulis, dia akan menampilkan tokoh-tokohnya satu persatu saja, sehingga pembacanya tidak perlu mengingat-ingat begitu banyak nama. Setelah bisa berkonsentrasi pada bacaannya, dia jadi lebih menyukai buku itu. Pemakaman itu diadakan pada hari bersalju, dan dia bisa ikut merasakan dinginnya cuaca. Saat dia asik membaca, seorang laki-laki tua duduk di sampingnya dan mencoba membuka percakapan. "Sedang apa orang-orang itu?" tanya lelaki tua itu menunjuk orang-orang di alun-alun. "Bekerja," si anak lelaki menyaut tak acuh. Ingin memberi kesan seolah-olah dia hendak berkonsentrasi pada bacaannya. Padahal sebenarnya dia sedang membayangkan mencukur domba-dombanya di hadapan putri saudagar itu, supaya gadis itu tahu dia sanggup mengerjakan hal-hal sulit. Sudah berkali-kali dia membayangkan kejadian itu. Setiap kali gadis itu terkagum-kagum saat dia menjelaskan bahwa mencukur bulu domba harus dilakukan dari belakang ke depan. Dia juga berusaha mengingat-ingat beberapa kisah menarik untuk diceritakan sambil mencukur domba-domba. Sebagian besar kisah-kisah itu pernah dibacanya di buku-buku. Tapi dia akan bercerita seolah-olah semua itu pengalaman pribadinya sendiri. Gadis itu tidak bakal tahu, toh dia tidak bisa membaca. Sementara itu, si lelaki tua masih juga berusaha mengajak mengobrol. Katanya, dia lelah dan haus, jadi bolehkah dia mencicipi sedikit anggur si anak itu? Si anak menyodorkan botolnya dan berharap laki-laki tua itu tidak mengusiknya lagi. Akan tetapi, orang tua itu ingin mengobrol. Dia bertanya, buku apa yang sedang dibaca anak itu? Si anak tergoda untuk bertindak kasar dan pindah di bangku yang lain. Tapi oleh ayahnya, dia diajari menghormati orang yang lebih tua. Maka ditunjukkannya bukunya kepada orang tua itu karena 2 alasan. Pertama, dia sendiri tidak tahu cara mengucapkan judul buku itu. Dan yang kedua, kalau orang tua itu tidak bisa membaca, barangkali dia jadi malu dan dengan sendirinya pindah ke bangku lain. Kata si orang tua sambil mengamati buku dari berbagai sisi, seakan-akan buku itu benda aneh.
Ini buku penting, tapi sangat menjengkelkan. Anak itu kaget sekali. Orang tua ini bisa membaca, dan jelas dia sudah membaca buku ini. Kalau benar buku ini menjengkelkan seperti katanya, si anak masih bisa menukarnya dengan buku lain. Isi buku ini sama dengan isi hampir semua buku lain di dunia, kata orang tua itu melanjutkan. Dalam buku ini digambarkan ketidakmampuan orang memilih takdir mereka sendiri. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa setiap orang percaya akan dusta terbesar di dunia. Apakah gerangan dusta terbesar itu? Kata si anak lelaki. Dia benar-benar terkejut. Beginilah dusta terbesar itu, bahwa pada satu titik dalam hidup kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi pada kita, dan hidup kita jadi dikendalikan oleh nasib. Demikianlah dusta terbesar itu. Itu tidak pernah terjadi padaku, kata si anak lelaki. Orang tuaku ingin aku menjadi pastor, tapi aku memutuskan menjadi anak gembala. Begitu jauh lebih baik, kata si orang tua. Sebab kau memang suka berkelana, kan? Dia tahu pikiranku, kata si anak dalam hati. Sementara itu si orang tua membolak-balik buku tersebut, kelihatan tidak berniat mengembalikannya. Si anak baru menyadari pakaian orang tua ini aneh. Dia seperti orang Arab. Bukannya tidak biasa di daerah tersebut. Afrika hanya beberapa jam perjalanan jauhnya dari Tarifa. Tinggal menyeberangi selat-selat sempit dengan perahu. Orang-orang Arab sering kelihatan di kota itu, berbelanja dan melafalkan doa-doa aneh mereka beberapa kali sehari. Dari mana asal Anda? Tanya si anak lelaki. Dari banyak tempat. Tidak ada orang yang berasal dari banyak tempat, kata si anak. Aku seorang gembala, dan aku sudah menjelajahi banyak tempat. Tapi asalku hanya satu, kota di dekat sebuah kastil kuno. Di sanalah aku dilahirkan. Kalau begitu, kita anggap saja aku lahir di Salem. Si anak tidak tahu di mana kota Salem itu. Tapi dia tidak mau bertanya, takut kelihatan bodoh. Sesaat dia memandangi orang-orang di alun-alun itu. Mereka berlalu lalang, semuanya tampak sibuk. Jadi, seperti apa kota Salem itu? Tanyanya mencoba mengorek sedikit petunjuk. Seperti yang dulu-dulu saja. Belum juga ada petunjuk. Tapi dia tahu kota Salem ini tidak berada di Andalusia. Kalau iya, dia pasti sudah mendengarnya. Apa pekerjaan Anda di kota Salem? Desaknya. Apa pekerjaanku di Salem? Orang tua itu tertawa. Aku Raja Salem. Orang memang suka bicara yang tidak-tidak, pikir si anak. Kadang-kadang lebih enak bersama domba-domba yang tidak pernah mengatakan apa-apa. Dan lebih enak lagi sendirian saja bersama buku-buku. Buku-buku memaparkan cerita-cerita yang luar biasa saat kita ingin mendengarnya. Sementara itu, orang-orang suka membicarakan hal-hal yang sangat aneh. Sampai-sampai kita tidak tahu bagaimana mesti meneruskan percakapan. Namaku Melkisedek,
kata si orang tua itu. Berapa banyak domba-dombamu? Cukup banyak, saut si anak. Rupanya laki-laki tua itu ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Kalau begitu kita punya masalah. Aku tidak bisa menolongmu kalau kau merasa sudah punya cukup banyak domba. Anak itu mulai jengkel. Bukankah dia tidak meminta bantuan? Justru orang inilah yang tadi minta diberi sedikit anggur, kemudian mengajaknya mengobrol. Kembalikan saja bukuku, kata si anak. Aku mesti mengumpulkan domba-dombaku lalu meneruskan perjalanan. Beri aku 1/10 dari domba-dombamu, kata si lelaki tua. Dan akan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu. Anak itu teringat mimpinya, dan sekonyong-konyong semuanya menjadi jelas. Perempuan gypsy itu tidak meminta bayaran, tapi laki-laki tua ini, barangkali dia suami perempuan itu, mencoba mendapatkan uang jauh lebih banyak sebagai imbalan untuk informasi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemungkinan laki-laki tua ini orang gypsy juga. Tapi sebelum si anak sempat membuka suara, orang tua itu membungkuk mengambil sepotong kayu dan menulis di pasir alun-alun itu. Sesuatu yang cemerlang memancar dari dadanya. Sinarnya begitu menyilaukan hingga sesaat membutakan mata si anak itu. Dengan gerakan sangat gesit untuk ukuran orang seusianya, laki-laki tua itu menutupi sesuatu tersebut dengan jubahnya. Setelah penglihatan si anak kembali normal, dia bisa membaca apa yang ditulis orang tua itu di pasir. Di sana, di pasir alun-alun kota kecil itu, si anak membaca nama-nama ayah ibunya dan nama seminari tempat dia bersekolah dulu. Dia juga membaca nama putri saudagar itu yang bahkan belum diketahuinya, serta hal-hal lain yang tidak pernah diceritakannya pada siapapun. Aku Raja Salem, kata orang tua itu tadi. Mengapa Raja mau berbicara dengan anak gembala? Tanya si anak dengan takjub bercampur malu. Karena beberapa alasan. Tapi anggap saja yang paling penting karena kau telah berhasil menemukan takdirmu. Anak itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan takdir seseorang. Takdir adalah apa yang selalu ingin kau capai. Semua orang ketika masih muda tahu takdir mereka. Pada titik kehidupan itu segalanya jelas, segalanya mungkin. Mereka tidak takut bermimpi mendambakan segala sesuatu yang mereka inginkan terwujud dalam kehidupan mereka. Tapi dengan berlalunya waktu, ada daya misterius yang mulai meyakinkan mereka bahwa mustahil mereka bisa mewujudkan takdir itu. Si anak sama sekali tidak memahami ucapan orang tua itu. Tapi dia ingin tahu apa yang dimaksud dengan daya misterius itu. Putri sang saudagar pasti terkesan kalau dia menceritakan hal ini. Daya ini adalah kekuatan yang kelihatannya negatif, tapi sebenarnya menunjukkan padamu cara mewujudkan takdirmu. Daya ini mempersiapkan rohmu dan kehendakmu, sebab ada satu kebenaran maha besar di planet ini. Siapapun dirimu, apapun yang kau lakukan,
kalau engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, itu karena hasrat tersebut bersumber dari jiwa jagat raya. Itulah misimu di dunia ini. Walaupun yang kau inginkan hanyalah berkelana atau menikah dengan putri saudagar Kain, ya atau bukan mencari harta karun, jiwa dunia dihidupi kebahagiaan orang-orang, juga oleh ketidakbahagiaan, rasa iri dan cemburu. Satu-satunya kewajiban sejati manusia adalah mewujudkan takdirnya. Semuanya satu adanya. Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya. Sesaat mereka sama-sama terdiam, mengamati alun-alun serta orang-orang kota itu. Akhirnya laki-laki tua itu berkata, "Mengapa engkau menjadi penggembala domba-domba?" "Karena aku senang berkelana." Laki-laki tua itu menunjukkan tukang roti yang berdiri di balik jendela tokonya di salah satu sudut alun-alun. Ketika masih kanak-kanak, orang itu juga ingin berkelana. Tapi dia memutuskan pertama-tama akan membuka toko roti, lalu mengumpulkan uang. Nanti kalau sudah tua, dia ingin bepergian selama sebulan ke Afrika. Dia tidak menyadari orang bisa melaksanakan impiannya kapan saja. "Mestinya dulu dia memutuskan menjadi gembala saja," kata si anak. "Itu pernah terlintas dalam pikirannya," kata laki-laki tua itu. "Tapi menjadi tukang roti lebih dihargai daripada gembala. Tukang roti mempunyai rumah, sementara gembala tidur di alam terbuka. Para orang tua lebih suka anak mereka menikah dengan tukang roti daripada gembala." Anak itu merasa terpukul, teringat putri sang saudagar Kain. Di kotanya tentu ada tukang roti juga. Laki-laki tua itu melanjutkan, "Pada akhirnya pendapat orang tentang penggembala dan tukang roti jadi lebih penting bagi mereka daripada takdir mereka sendiri." Orang tua itu membolak-balik buku tersebut dan mulai membaca salah satu lembarnya. Si anak lelaki menunggu, kemudian menyela orang tua itu seperti tadi dia sendiri disela. Mengapa Anda mengatakan semua ini padaku?" "Sebab kau sedang mencoba mewujudkan takdirmu, dan pada titik ini kau hampir saja melepaskan semuanya." "Dan Anda selalu muncul pada saat-saat seperti itu?" "Tidak selalu dengan cara seperti ini, tapi aku selalu muncul dalam satu dan lain cara. Kadang-kadang kemunculanku berupa solusi atau gagasan yang bagus. Kadang-kadang pada saat genting, aku membuat segalanya lebih mudah. Ada hal-hal lain yang kulakukan, tapi pada umumnya orang-orang tidak menyadari akulah yang melakukannya." Orang tua itu menyatakan bahwa seminggu yang lalu dia terpaksa muncul di hadapan seorang pekerja tambang dalam wujud sebongkah batu. Pekerja tambang itu telah meninggalkan segala-galanya demi menggali batu-batu zamrud. 5 tahun lamanya dia menggarap sebuah sungai, memeriksa ratusan ribu batu untuk mencari zamrud itu. Kemudian dia hampir saja menyerah. Padahal kalau dia mau memeriksa satu batu saja lagi, dia akan menemukan batu zamrud impiannya.
Berhubung pekerja ini telah mengorbankan segala-galanya demi memenuhi takdirnya, orang tua itu memutuskan untuk campur tangan. Ia mengubah dirinya menjadi batu yang bergulir ke kaki pekerja tambang itu. Si pekerja tambang dengan kemarahan dan frustasi memuncak karena 5 tahun bekerja tanpa hasil, memungut batu dan melemparnya. Tapi begitu kuat lemparannya hingga batu itu menghantamkan batu lain dan memecahkan, dan di sana, di dalam batu yang pecah itu, tampak batu zamrud paling indah di dunia. Di masa-masa awal kehidupan mereka, manusia sudah tahu alasan keberadaan mereka, kata orang tua itu dengan nada getir. Barangkali itu juga sebabnya mereka menyerah terlalu cepat. Tapi memang begitulah adanya. Si anak laki-laki mengingatkan orang tua itu bahwa tadinya dia menyebut-nyebut tentang harta karun. Aliran air mengungkapkan keberadaan harta terpendam, dan air pula yang menguburnya, kata orang tua itu. Kalau kau ingin belajar tentang hartamu, kau harus memberikannya padaku 1/10 dari domba-dombamu. Bagaimana kalau 1/10 dari hartaku saja? Orang tua itu tampak kecewa. Kalau kau memulai dengan menjanjikan sesuatu yang belum kau miliki, kau akan kehilangan hasratmu untuk berusaha memperolehnya. Si anak mengatakan pada orang tua itu bahwa dia sudah menjanjikan 1/10 harta karunnya kepada si perempuan Gypsy. Orang Gypsy memang ahlinya menjebak orang berbuat demikian. Orang tua itu mendesah. Tapi pokoknya syukurlah, kau sudah belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Itulah yang berusaha diajarkan oleh para ksatria cahaya. Orang tua itu mengembalikan buku si anak. Besok, pada jam yang sama, bawakan aku 1/10 dari domba-dombamu, dan akan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu. Selamat siang. Lalu orang tua itu menghilang di sudut alun-alun. Demikianlah kisah si anak gembala dalam episode kedua pembacaan dramatik ini. Apakah anak gembala yang polos ini akan mengikuti omongan orang-orang asing yang baru saja dia temui di kota ini? Jangan-jangan ini sebuah jebakan atau usaha penipuan? Bukankah dia hanya sekadar mampir di kota Tarifa dan tujuannya adalah menjual wol dan menemui gadis pujaan hatinya di kota lain? Ikuti terus kisah ini dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.